Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel Golok Pribumi bersama saya Ahmad Ridwan. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam setiap aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita review pisau ya. Ada dua buah pisau. Yang pertama ini pakai sarung kulit ya. Dan yang kedua ini full kayu ya. Oke, yang ini kayunya menggunakan sonokeling ya, full dari gagang sampai sarung menggunakan sonokeling ya. Dan ini sonokeling di bagian batang ya, bukan bagian akar. Biasanya kalau bagian akar dia seratnya lebih real ya, seratnya lebih terlihat lebih cakep ya. Nah, kalau ini bukan dari akar ya, tapi ini sungguh pun bukan dari akar, ini kayunya pilihan ya, cari yang bagus. Ditambah aksesoris duralium ya, sederhana saja, ini di bagian pangkal duralium dan fiber ya, di pin ya, di pin kuningan tembus, dan permukaannya juga halus tidak kasar ya. Sama di bagian simetri juga ada pin ya, lebih kokoh, aman, dan sudah terkunci tidak longgar ya. Ini bisa buat sembelih ya, sembelih kambing terutama ya, buat kambing, dan juga bisa buat seset ya. Jadi multi ya, multifungsi. Seset bisa, buat sembelih kambing juga bisa. Dan pegangannya juga cukup pas ya, untuk ukuran tangan orang Asia ya. Udah enak nih. Kita cek bilah. Nah. Dan ini bilahnya menggunakan bahan yang cukup familiar ya, bahan yang cukup premium juga ya, Bohler K110. Nah, ini dia di finishing satin ya, sudah di marking Bohler K110, dan ini insya Allah dijamin keasliannya ya, karena setiap yang saya review, saya jual itu bahan, terutama bahan premium, itu ada surat jalannya ya dari pabrik, dan ada sertifikat juga ya. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah barangnya asli. Dan ketika sudah jadi bilah seperti ini ya teman-teman, cara membedakan baja premium dengan baja biasa seperti baja per, ketika sudah jadi pisau seperti ini atau sudah jadi golok, cara yang paling mudah ya, tinggal kita gerinda di bagian punggung saja ya, jangan terlalu banyak, kita cek aja bagian punggung kita gerinda. Kalau percikan apinya banyak, sudah bisa dipastikan itu baja per ya, atau baja spring steel. Dan kalau percikan apinya sedikit, kembang apinya sedikit, nah berarti itu baja premium, baja Bohler K110 ataupun yang lainnya, karena kandungan bajanya ya beda dengan baja per begitu. Jadi ketika sudah jadi bilah, tinggal cek di pung aja kalau penasaran ya, gerinda. Kalau percikan apinya sedikit berarti asli ya, ketika sudah jadi bilah ya. Kalau dari bahan mentah sudah pasti bisa dibedakan ya. Nah, ini dia.
kita lap dulu ya. Dan bahan K110 ini boiler ya, boiler K110 atau N695, yaitu lebih condong ya, lebih direkomendasikan untuk sembelih ya, untuk sembelih. Kalau untuk misalkan seperti tebas gitu ya, tebas, kalau pakai bahan boiler K110 atau N695 itu kurang greget ya, kurang mumpuni ya. Jadi khusus sembelih ya bisa, kalau dipaksakan ya bisa, cuman hasilnya tidak akan maksimal ya. Ini ada rikasonya ya, ada rikaso. Untuk panjangnya kita spill dulu ya. Untuk panjang bilanya 19 cm. Ideal buat kambing ya, ini cocok. Dan lebar pangkalnya sekitar 3,5 kurang lebih ya di pangkal. Dan untuk tebalnya sekitar 3 lebih ya, kurang lebih 3 lah, 3 mili ya untuk ketebalannya. Nah, ini ya. Lurus ya, aman, center, tidak bengkok, dan badan bilah juga rata ya, badan bilahnya rata. Dan keunggulan dari boiler sendiri ya ketajamannya ya, ketajamannya yang awet. Dan pada dasarnya semua bahan atau semua golok gitu ya, semua pisau, semua baja itu kalau diasah pasti tajam ya pada dasarnya. Cuman ada yang ketika sudah dipakai satu kali langsung tumpul, ada yang dipakai sampai beberapa kali masih tajam. Nah itu bedanya. Jadi harganya pun ya otomatis berbeda dengan harga yang biasa ya. Nah, jadi ini ketajamannya awet ya, awet, insya Allah bisa sampai beberapa ekor ya. Nah jadi sekali lagi ya, kalau bahan boiler itu lebih rekomendasi untuk sembelih ya, sembelih. Oke, kita langsung cek ya ketajamannya. Kita stropping dulu, karena stropping menghaluskan ya, menghaluskan mata bilah dari kotoran-kotoran. Karena pisau ataupun golok ketika keluar masuk sarung itu pasti kegores-gores ya mata bilahnya. Jadi harus stropping dulu, dan stropping itu wajib ya. Wajib harus punya untuk setiap kolektor atau kita yang suka sembelih ya, harus punya. Dan harganya juga bervariasi ya, tergantung dari spek juga. Oke, kita langsung coba ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Dan hasilnya cukup halus ya, sudah bisa slice tisu, aman, sudah siap pakai. Kita coba di kertas ya. Aman, dari pangkal ke ujung tidak ada hambatan ya. Ini udah siap pakai ya. Ini multifungsi ya, buat sembelih ataupun buat seset, insya Allah bisa ya. Oke. Dan harganya untuk yang pertama boiler K110 harganya Rp600.000 ya. 600.000, insya Allah dalam rangka promo di akhir tahun ya, sudah dapat waxnya ya. Jadi 600.000 sudah ada waxnya. Yang di video sebelumnya pernah diposting ya,
Dan yang kedua ini yang pakai sarung kulit ya, pakai sarung kulit, ada motif-motifnya ya, motif-motif dan jahitan benang warna merah, rapi ya, rapi, belakang polos dan ada tempat buat dimasukin ke sabuk ya. Ini ada kancing juga, jadi lebih aman ya, lebih kuat, nggak bakal copot ya. Dan ini full tang ya, full tang. Oke, kita cek bilah. Nah, masih ditutup ya, dibungkus pakai plastik. Karena meskipun bahannya sudah tahan karat, tetap perlindungan harus kita utamakan ya, supaya bilah lebih awet tentunya dan tetap terjaga ya. Ini full tang ya teman-teman, full tang. Di bagian punggungnya ada sedikit variasi ya, ada variasi. Dan di bagian handle ini dari mikarta ya, mikarta warna hitam polosan ya. Dan ada pinnya 3 ya. Yang bagian tengah ini pakai pin mozaik ya. Nah ini dia pin mozaik, jadi terlihat lebih kece ya. Kece badai. Dan di bagian punggungnya ini, di pinggirnya sebelah kiri atau kanan ada list warna kuning ya. Nah ini hitam di list warna kuning ya, tembus ke bagian bawah. Nah ini kuning, full tang ya, kuat insya Allah. Dan bilahnya ini dari bahan bohler juga ya, bohler N695. Kita cek bilahnya ya. Oke teman-teman, sudah dibersihkan ya. Tadi kan dibungkus jadi agak ini ya, banyak olinya. Jadi sekarang sudah dibungkus, sudah dibuka bungkusannya, plastiknya, jadi sudah terlihat lebih rapih ya. Bahannya menggunakan bohler N695 ya, sudah di marking. Ada sedikit rikaso dan ini ada bolong sedikit ya, termasuk variasi juga ya. Di finishing bilahnya semi mirror ya, agak semi mirror ini, bohler N695 ya. Kita cek dulu panjangnya ya, panjangnya 23 ya, 23. Dan terlebar di pangkal itu 4 ya, 4 kurang sedikit ya, sekitar 3,9 ya. Dan ketebalannya 4 mili ya, ketebalannya 4 mili, panjang 23, lebar 3,9 kurang lebih, dan ketebalannya 4 mili ya. Nah, antara bohler K110 dan N695 masing-masing memiliki plus minus ya. Jadi kalau N695 dia lebih dominan di bagian kromium ya. Jadi ketahanan karatnya kalau dibandingkan dengan bohler K110 ini jauh lebih awet ya, N695. Kalau dari segi ketajaman, nah, bohler K110 itu lebih unggul dari bohler N695. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan ya tentunya. Tapi bukan berarti ini tidak tajam ya, tetap ini juga tajam, cuman lebih dominan dari bahan yang K110 yang ini ya. Kalau dari segi kromium, ketahanan terhadap karat ini yang
paling tinggi kandungannya, begitu ya. Nah, tapi semua kembali ke perawatan ya. Meskipun bahan limbah, kalau kita cara merawatnya rutin ya, cara merawatnya kita teratur, insya Allah tidak akan muncul meskipun dari bahan limbah seperti wiris ya, atau perdelman dan yang lainnya, bearing, itu tidak akan berkarat kalau kita memang telaten ya ngurusnya. Apalagi kalau kita ngurus bahan yang sudah premium seperti bohler ini ya, begitu teman-teman ya. Sekarang kita cek ketajamannya ya, kita cek ketajamannya. Oke, bismillah. Dan ini juga sudah halus ya, kena tisu udah bisa ya, flash tisu udah aman. Kita coba di kertas. Enteng ya, dari pangkal ke ujung tidak ada hambatan, mata bilahnya aman, tidak ada chipping atau rolling ya. Dan ini sudah siap pakai buat sembeli sapi juga, insya Allah ini sudah bisa ya. Dengan panjang 23 buat sapi sudah bisa dipakai ya, asal memang sudah terbiasa dengan alat sembelih pendek ya. Kalau untuk belajar jangan dulu ya, kalau sudah profesional ini sudah tinggal pakai ya, insya Allah. Sekali tarik juga jeblos, asal memang posisi dari leher sapi sudah enak ya. Posisi kita juga sebagai eksekutor kuda-kuda sudah mantap, tinggal tarik ya, insya Allah sekali tarik dia jebol ini. Oke, ini dari bahan bohler N695. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kembali lagi tergantung bagaimana cara kita merawatnya ya. Ini bohler K110 600 ya, sudah dapat waxnya. Dan ini bohler N695, harganya 950 saja ya, 950 sudah dapat wax juga ya. Lagi promo akhir tahun ya. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk update video berikutnya silahkan di subscribe ya, di like, share, and comment apabila untuk mengikuti video selanjutnya. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.